Bismillahirrahmanirrahim. 92,1 MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat MK semuanya, apa kabar? Di hari Selasa di tanggal 6 Juni 2023 dan juga bertepatan dengan 17 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Semuanya terbaik, sahabat MK, tetap semangat. Dan setelah program Segi Semangat Pagi menemani sahabat, dan kali ini program Inspirasi Keluarga kembali hadir bersama sahabat sampai di jam setengah 12 siang nanti. Untuk pagi hari ini sahabat MK, seperti yang tadi saya kira juga sudah sempat informasikan ya, kita akan membahas seputar pendidikan vokasi menjawab tantangan industri masa kini bersama dengan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir kakak-kakak, mas-mas dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Kita akan sapa terlebih dahulu satu-satu. Yang pertama ada Kaprodinya dari SIKC, Sistem Informasi Kota Cerdas. Ada Kak Muhammad R. Kamim MKOM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Safira dan Selamat pagi sahabat MK. Ini enaknya kita panggil Kak Kamim gitu ya. Ini jadi kalau dikenal di kampus Kak Kamim gitu ya. Ini Kaprodi loh sahabat MG ya. Jadi Sistem Informasi Kota Cerdas ya Kaprodinya. Kemudian yang kedua ada Kak Indra Permana STMT selaku Kaprodi dari TPP Teknologi Pemeliharaan Pesawat. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Indra Permana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Safira. Ini juga kita panggilnya Kak Indra gitu aja. Atau ada nama yang familiar di kampus? Ada ya Kak Indra ya. Dan satu lagi ada Kak Imron, Kepala Humas Promosi. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Safira, dan salam sehat selalu untuk sahabat MFM di Kota Solo. Sehat semuanya ya, semangat selalu. Ini sibuk apa nih? Ya, ini kita sibuk lagi tur ke radio. Oh, dari radio ke radio ya, dan sekarang beritanya ke MKFM. Baik, kita akan membahas seputar pendidikan vokasi menjawab tantangan industri masa kini sahabat MK, di mana revolusi industri 5.0 atau 5.0 ini merupakan era di mana masyarakat akan menyeimbangkan kemajuan ekonomi melalui sebuah sistem yang mengintegrasikan ruang maya dan fisik sahabat MK ya. Dan bisa dipahami juga bahwa industri ini merupakan era di mana akan ada penyatuan antara virtual space dengan realita yang benar-benar kita jumpai di dunia nyata sahabat MK. Kemudian kemajuan teknologi di dunia ini berjalan begitu cepat dan memang dibutuhkan perubahan nyata pada industri saat ini supaya perekonomian bisa terus berkembang. Nah, sahabat tadi industri 5.0 atau 5.0 ini menjadi salah satu jalan bagi kita agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi secara optimal. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, gak ada salahnya juga untuk mengenalkan masing-masing dari program vokasi di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Jadi yang pertama kita ke Kak R. Kamim dulu nih, Kak Kamim dulu selaku Kaprodi dari Sistem Informasi Kota Cerdas. Ini bisa diceritakan profil dari Sistem Informasi Kota Cerdas ini seperti apa sih Kak? Oke, terima kasih Kak Safira dan selamat pagi untuk sahabat MKFM semuanya. Bahwa di UTP saat ini sudah diberikan izin untuk mengelola pendidikan khususnya di bidang sistem informasi kota cerdas. Nah, kadang orang banyak yang tanya ini Pak di luar, kalau sistem informasi kota cerdas apa sih bedanya dengan sistem informasi yang lain? Nah, kebetulan kita punya keunikan sendiri Kak ini sekarang. Nah, kebetulan di Indonesia hanya ada dua di saat ini, ada di Politeknik Negeri Banjarmasin dan Universitas Pembangunan Surakarta itu ya, yang di Jawanya. Nah, sistem informasi kota cerdas ini merupakan program vokasi, Kak. Ini program vokasi di mana memang metode pembelajarannya ini berbanding terbalik dengan akademik. Karena kalau di vokasi kita fokusnya lebih ke keterampilan nantinya. Jadi memang metodenya yaitu 65% itu kita praktikum, 30%-nya nanti kita hanya di kelas atau teori. Jadi memang mayoritas dihabiskan untuk praktikum. Jadi memang disiapkan untuk langsung siap kerja gitu ya, atau memang ada bedanya lagi nih di samping vokasi dengan yang biasa reguler gitu ya. Ini gimana sih? Nah, kalau sistem informasi kota cerdas ini merupakan program sarjana
terapan. Nantinya ini gelarnya juga sarjana. Tetap sarjana berarti ya? Tetap sarjana, tapi ada sarjana terapan, tapi memang spesialisasinya di ilmu komputer. Oke. Nah, jadi sarjana terapan komputer atau biasanya disebut dengan STRKOM. STRKOM ya? Iya, dengan gelar STRKOM, di mana di sini memang difokuskan saat ini karena perkembangan teknologi, terus peningkatan pelayanan di tingkat governance di pemerintahan dan lain-lain mulai ada peningkatan, maka program studi ini merupakan rintisan untuk pengembangan smart city di Indonesia nantinya. Salah satu bidang ilmu yang akan dipelajari seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk smart city sendiri, ini kota cerdas ya. Ini kalau di Indonesia sudah ada berapa kota sih, Kak, yang memang sudah menerapkan smart city ini? Hasil dari penilaian tahun 2023 itu kisaran ada 8 kota, Kak. Di 8 kota ya. Dan 8 kota itu kemungkinan juga tidak semua kota besar, Kak, karena di smart city itu lebih memfokuskan ke tujuannya sebenarnya. Semua layanan itu adalah untuk memfasilitasi kemudahan masyarakat, bukan berarti yang smart city itu yang memang perangkat IT-nya di kota itu banyak ya, tapi belum tentu juga seperti smart city gitu. Karena pada dasarnya smart city itu adalah fokus ke tujuan yang memudahkan layanan, memberikan kemudahan kepada masyarakat, yang intinya smart city itu bukan berarti membuat kota itu sebagai robot ya, semua otomatis ya, kita bayangannya semuanya serba internet ya, serba yang canggih. Tapi memang belum berarti semuanya berkaitan dengan robot gitu ya. Nah, jadi smart city itu pada dasarnya adalah teknologi yang bersandingan atau mengembangkan atau menunjang daripada kehidupan masyarakat di wilayah itu. Terutama dia akan bersanding juga dengan budaya. Jadi tidak mungkin teknologi akan mengubah budaya. Jadi memang budaya itu kan karakter suatu daerah ya. Jadi kalau Solo itu karakternya budaya Jawanya juga kental, bukan budaya lokalnya itu belum tentu dengan ciri khasnya. Di Solo itu keraton ya, Kak. Belum tentu keraton itu kan di digital, bukan tentu keraton itu kan keraton itu jadi sebuah miniatur robot, bukan seperti itu, tapi lebih ke konten itu lebih mudah untuk diedukasikan ke masyarakat, ditransferkan ke masyarakat. Jadi orang itu lebih mudah untuk mengakses, lebih mudah untuk memperoleh informasi. Itu tujuan dari smart city. Oke, sistem informasi kota cerdas ini kan memang masih belum familiar banget ya kalau kita dengarkan, karena memang di Indonesia sendiri baru ada 8 tadi ya. Nah, kalau untuk sistem informasi kota cerdas ini di UTP, ini yang diajarin apa aja sih, Kak? Oke, yang di UTP itu lebih di UTP itu kan ada 3 konsentrasi, Kak. Lebih ke konsentrasi software and application development, pengembangan software. Terus yang berikutnya ada networking and cyber security. Terus yang ketiga ada business and system analysis. Nah, kita tahu ya, Kak, kalau harapannya kalau daerah itu menerapkan smart city, kadang kalau kita dari luar ya, misal saya bukan orang dari Solo, saya ke Solo itu sudah tidak khawatir lagi saya nanti kalau sakit, informasi rumah sakitnya di mana, saya nanti kalau ke Solo saya mau cari makan itu gimana. Sekarang kan semua serba digital. Udah nggak takut kesasar lagi ya? Takut kesasar lagi. Nah, itu adalah kemudahan akses yang memang tidak hanya pemerintah saja yang bisa membantu, tapi juga support dari swasta dan lain-lain itu juga sangat penting dalam hal menunjang layanan, semua layanan di sebuah kota. Jadi seseorang masuk ke sebuah kota itu sudah tidak bingung lagi, saya mau ke klinik mana yang saat ini ready kayak gitu. Saya mau ke fasilitas apa yang saat ini bisa saya akses kayak gitu. Jadi semuanya sudah terfasilitasi dengan mudah kayak gitu. Yang mayoritas masyarakat pikirkan itu kalau smart city berarti semua nanti serba robot gitu ya, semua. Nanti jangan-jangan tenaga manusia digantikan semuanya dengan robot nih, Kak? Enggak ya? Bukan ya, jadi lebih ke edukasi tentang pemanfaatan semua layanan itu bisa untuk tujuannya kemudahan masyarakat itu sendiri. Jadi memang tujuannya dari smart city ini adalah memudahkan kehidupan masyarakat ya, dengan ditunjang dengan teknologi yang ada ya. Betul, Kak. Baik sahabat tadi, nanti kita berlanjut dengan obrolan berikutnya. Kalau tadi Kak Erkanun dari
Kaprodi SIKC Sistem Informasi dan Sistem Informasi Kota Cerdas sudah menjelaskan sedikit banyak tentang sistem informasi kota cerdas itu seperti apa. Nah, kita lihat sejenak sahabat MQ, nanti berlanjut dengan Kak Indra Permana. Jadi akan bercerita juga mengenai teknologi pemeliharaan pesawat. Nah, untuk sahabat MQ yang bergabung silakan sahabat juga bisa menggunakan line telepon dan juga line SMS di 0811 2958921, dan kami juga live ya sahabat MQ untuk streaming di indonesiastreaming.com/mkfm. Sementara untuk YouTube, sahabat bisa mengunjungi channel kami di MKFM Solo. Kami akan kembali setelah beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. satu MKFM Solo, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MQ, masih disiarkan dari gedung DT Peduli Solo di Jalan Veteran nomor 547 Serengan Solo. Saya masih menemani sahabat bersama dengan Kak Kamim dari Kaprodi SIKC Sistem Informasi Kota Cerdas, ada juga Kak Indra sebagai Kaprodi TPP Teknologi Pemeliharaan Pesawat, juga Kak Imron sebagai Kepala Humas Promosi sahabat MQ dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Dan kita masih sama-sama membahas mengenai pendidikan vokasi menjawab tantangan industri masa kini. Jadi kalau tadi Kak Kamim sudah bercerita banyak seputar sistem informasi kota cerdas sama TMK, nggak ada salahnya juga, dan kayaknya nggak adil nih kalau Kak Indra juga belum cerita banyak seputar teknologi pemeliharaan pesawat. Nah, ini apa sih Kak yang diajarkan di teknologi pemeliharaan pesawat itu seperti apa? Bisa ceritakan dulu Kak Indra, profilnya bagaimana?
Selamat pagi semua sahabat NKFM di Kota Solo. Nah, ini terkait dengan prodi ini prodi D3. Prodi ya. Diploma 3, D3. Jadi kuliahnya selama 3 tahun, 6 semester. Ini nama prodinya Teknologi Pemeliharaan Pesawat. Ini merupakan salah satu program vokasi. Jadi di UTP ada 2 vokasinya, yang fisika tadi sama yang ini TPP, Teknologi dengan Pesawat. Ini TPP ini kalau di Jawa Tengah prodi tentang pesawat baru di UTP ini yang ada. Iya, baru pertama kali. Baru denger juga kan soalnya, baru di UTP aja berarti ya? Ya, di Jawa Tengah baru di UTP ini, baru ada tentang pesawat. Nah ini programnya vokasi, jadi di sini bedanya kalau dengan sarjana kan lebih mementingkan bagaimana keterampilan yang nanti langsung di industri yang diperlukan seperti apa. Nanti yang dipelajari di vokasi seperti itu. Dan ini karena D3 ya. Jadi intinya kalau di D3 itu bagaimana nanti mahasiswa kita ajarkan bagaimana mempunyai keterampilan, skill untuk memelihara pesawat, dan yang penting kalau pesawat itu yang membedakan dengan yang lainnya adalah sudah ada prosedurnya semua. Jadi untuk memelihara pesawat itu nggak bisa kita asal sendiri berinovasi sendiri, nggak bisa. Nggak bisa ya, semua sudah ada aturannya sendiri ya. Udah prosedurnya, step by stepnya 1, 2, 3 udah ada di buku manualnya. Nah di sini kita ajarkan mahasiswa bagaimana caranya mereka bisa mengikuti manual itu, kemudian bagaimana dia secara skill, keterampilan dia punya untuk bisa memelihara pesawat. Nah, memang kalau di TPP ini, kalau di pesawat kan ada banyak, ada rangkanya, ada mesinnya, ada sistemnya juga banyak, ada hidrolik, pneumatik, listrikannya, dan sebagainya. Nah, kalau di TPP ini konsentrasinya sekarang masih di rangka dan mesin turbin. Gitu. Nanti sebenarnya ada lagi yang lain seperti di bagian elektronik, dan sebagainya. Dan itu kita belum di sana. Yang di sini masih di rangka dan mesin turbinnya. Yang kita dipelajari fokusnya ke sana. Tapi apakah kita nggak ada belajar masalah elektronik atau sebagainya? Ada, tapi pengenalan aja. Tetap kita kenalkan bagaimana ekosistem hidrolik, pneumatik, dan sebagainya gitu. Karena ini semua kita mengacunya di regulasi penerbangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, sudah ada bagaimana silabusnya seorang engineer maintenance gitu ya. Mereka harus belajarnya apa aja, silabusnya apa aja, itu sudah ada regulasinya. Jadi kita di sini ikutin regulasi itu, dan juga kita tambahkan dengan mata kuliah wajib dari pendidikan dikti gitu ya. Kita tambahkan sehingga dari satu kurikulum selama 3 tahun di kuliah itu. Ini berarti sudah tahun yang keberapa Kak untuk yang TPP ini? TPP ini dapat izin pendidikan kemarin tahun Oktober 2019, dan itu mulai pertama kali kuliah mahasiswa di 2020. 2020 ya? Jadi sekarang sudah angkatan yang ketiga. Angkatan ketiga ya. Total mahasiswa sudah berapa nih Kak? Mahasiswa kita belum terlalu banyak, totalnya masih sekitar 18. Karena masih tergolong baru juga ya. Baru, dan ini kan belum banyak orang tahu juga betul. Pesawat ini ya. Ini sangat spesifik sekali pemeliharaan pesawat. Jadi emang untuk memelihara pesawat. Gitu. Ini rata-rata mahasiswa yang tertarik untuk memilih program ini alasannya apa sih Kak? Alasannya karena mereka suka pengen tahu tentang pesawat. Kemudian karena memang basicnya itu dari SMK penerbangan yang dia ingin nanti bekerjanya di bidang pemeliharaan pesawat. Nah ini berarti memang dari yang SMK penerbangan ini sudah ada penjurusannya juga ya, kelanjutannya. Oh ini berarti bisa langsung ke UTP nih, namanya teknologi pemeliharaan pesawat ya Kak ya berarti. Itu tidak terbatas di SMK penerbangan aja, karena kita juga banyak dari SMA negeri, SMA itu juga banyak juga berarti ya di luar SMK. Dan memang pengen untuk belajar tentang pesawat, masalah itu nggak harus SMK penerbangan, karena di sini juga kita dari awal kita kenalkan itu tentang pesawat seperti apa, step by step dari mulai basicnya sampai nanti yang advance-nya nanti tentang mesin misalnya, tentang airframe-nya, itu kita kenalkan lagi. Jadi jangan khawatir kalau yang dari SMA negeri atau apa yang pengen tahu tentang pesawat, pengen bekerja nanti di perpesawatan lah istilahnya, itu ini bisa. Ini biasanya kalau sudah lulus dari teknologi pemeliharaan pesawat ini nanti biasanya mereka lapangan kerjanya di mana aja nih Kak? Ya, lapangan kerjanya tentunya di yang utamanya di industri pemeliharaan pesawat. Itu udah pasti berarti ya? Ya, pemeliharaan pesawat itu kalau di yang terkenal di Indonesia kan ada GMF, Garuda Maintenance Facility, ada juga Batam Aeroteknik, Bakti Maintenance Facility, dan sebagainya. Ada cukup banyak juga, dan memang
Nama kalau yang kemarin waktu COVID kan nggak turun ya. Iya, benar. Nah sekarang ini kalau kita lihat kita sudah berbicara sama industri juga, ini udah mulai Sudah mulai naik lagi berarti ya. dan mereka udah mau expand. Jadi peluang kedepannya kayak di tahun-tahun kedepannya juga akan banyak. Baik. Manusia kebutuhan tentang engineer-nya akan banyak. Oke, ini dari Sistem Informasi Kota Cerdas, kemudian Teknologi Kendaraan Pesawat, dua program vokasi di UTP ya. Ini dengan melihat perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat ya, industri sekarang tadi 5.0 atau lebih kita kenalnya aja industri masa kini deh. Ini dua vokasi ini menjawab tantangan di era sekarang ini seperti apa? Kita ke Kak Kaming dulu aja deh. Oke. Untuk perkembangan teknologi ya Kak, kita sudah saat ini kita sudah melewati masa yang kemarin kita sudah ada virus ya Kak, virus corona. Nah ini kalau kita lihat ini memang benar-benar mendistribusi teknologi. Jadi masyarakat dunia mungkin ya, juga masyarakat dunia, tapi juga di masyarakat kita mau nggak mau itu melompat satu langkah terhadap pengenalan pemanfaatan teknologi. Contohnya aja yang mulai dari pendidikan ya, kita yang terasa banget itu kan kemarin pendidikan, betul banget. Pendidikan yang mau nggak mau mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi itu harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa menyesuaikan juga. Yang mungkin kalau tanpa pandemi juga kita masih belum itu ya, karena masih metodenya juga masih menggunakan nama. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita mau nggak mau dunia pendidikan itu juga harus bisa mengembangkan diri, dipaksa harus mau mengembangkan diri, mulai dari sistem pembelajarannya, terus pengembangan metode pembelajarannya. Yang setelah pandemi ini selesai, maka pengajar ini jadi lebih interaktif dalam membuat konten-konten yang dulu tidak pernah membuat. Jadi lebih kreatif berarti ya. Dan itu jadi satu tuntutan Kak. Jadi tuntutan dan keharusan terhadap pengenalan dan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, di sisi keuangan Kak, ini juga terasa sekali. Dulu kita transaksi itu lebih suka menggunakan uang cash gitu ya. Nah sekarang itu sudah banyak uang digital. Lebih baik ketinggalan dompet aja. Nah, ya, betul, kan? lebih baik dompet kita yang ketinggalan daripada HP. Nah, ini sebuah apa ya, dimana kita benar-benar distribusi teknologi itu tidak hanya terjadi di industri, tapi juga masyarakat yang saat ini menghadapi pasca pandemi ini juga otomatis mereka jadi penyesuaian. Ini merupakan suatu langkah yang ada kenaikan penguasaan teknologi ya Kak, untuk masyarakat kita, pengenalan terhadap teknologi itu. Ya, terus mulai dikenal dengan berikutnya itu tentang sistem layanan pengiriman barang Kak, atau belanja. Kita sekarang orang lebih senang belanja dari rumahnya gitu kan. Nah, kita lihat aja di contoh kalau di Solo itu di Beteng ya Kak, yang biasanya itu sekarang Beteng jarang yang jualan. Sepi ya. Nah, Beteng itu lebih banyak untuk mengirim logistik ya, suplai barangnya. Nah, seperti dia itu sudah mulai kerasa sekarang dengan dampak digital ini, semua serba pengennya itu via online. Pemanfaatan teknologi seperti itu. Pemanfaatan teknologi itu juga tidak menggunakan apa ya, yang sistem terbiasa juga, tapi juga sekarang sudah mulai menggunakan kecerdasan buatan AI ya. Kita sudah mulai kenal ya ChatGPT ya sekarang. Nah itu juga sebuah terobosan juga. Terus kita sebelumnya tidak pernah mengenal IoT ya, IoT yang mulai dasar. Dulu saat kita kena pandemi, saat ada pandemi itu mulai mengenal IoT mulai dari deteksi suhu, ya, deteksi gejala-gejala ringan. Kita sudah mulai berinovasi ya. Kita dipaksa mulai berinovasi membuat IoT yang mendukung terhadap kemudian, dan ternyata itu juga membuat dampaknya juga kita lebih inovatif ya terhadap produk-produk IoT yang sifatnya itu untuk problem solving kayak gitu. Nah ini semua juga ternyata diimbangi juga dengan government atau pemerintah ya. Pemerintah sekarang sudah kita rasakan ya, banyak di daerah itu ya sudah mulai menerapkan mall pelayanan publik. Oke, nah mall pelayanan publik ini kan versi offline-nya juga ya, dan versi online-nya juga ya, dan semuanya terpusat di satu sistem, salah satu layanan, satu aplikasi gitu ya Kak ya berarti ya.
kita sudah mulai merasakan kalau dulu kita bayar pajak motor itu harus ke Samsari ya kan. Nah sekarang sudah online, bayar listrik, bayar apa, terus bayar yang lain-lain lah yang sifatnya untuk termasuk perizinan Kak, sekarang sudah ada SSO itu kan, perizinan di tingkat pemerintah itu lebih mudah untuk kita. Nah ini merupakan sebuah langkah ya, karena pandemi itu ternyata juga menyisakan hal positif setelah selesai itu. Jadi kita juga beradaptasi dengan dunia baru yang dimana ternyata kita juga mau tidak mau itu bersanding dengan teknologi. Teknologi itu sekarang sudah mulai kelihatan jadi kebutuhan. Nah dimana ini juga prospek baru ya untuk kebutuhan SDM bidang ini itu juga sekarang lagi tinggi-tingginya juga, lagi era-eranya juga pasca pandemi ini, pasca pemulihan ini juga kebutuhan SDM yang nantinya itu bakal melonjak tinggi lagi. Semoga dengan kebutuhan teknologi, kebutuhan SDM ini di Indonesia sendiri juga bisa mengcover atau bisa menutup tenaga tambang kita kayak gitu. Jangan sampai nanti kebutuhan teknologi yang semakin pesat ini malah dimanfaatkan dari luar biasa banyak yang masuk. Tapi butuh dana yang besar nggak sih Kak untuk mewujudkan sistem informasi kota cerdas ini, apalagi di kota Solo? Kalau kota Solo seperti apa sih? Kalau kota Solo itu progresnya lumayan tinggi Kak. Jadi kita mulai merasakan layanan-layanannya, apalagi kalau kita lihat contoh aja di daerah yang mulai di kelurahan itu kayaknya kita kalau mengurus surat itu sekarang sudah mudah. Karena memang di Solo datanya itu sesuai dengan arahan Pak Wali. Solo itu lebih mengedepankan satu data, Solo data itu sifatnya sumbernya satu, jadi semua data informasi itu ada di Solo data. Nah itu sebenarnya sangat membantu masyarakat Kak. Kita mau kebutuhan data apa, mau data edukasi, mau data untuk riset dan lain-lain itu Solo sebenarnya sudah mulai menyediakan. Nah ini sebenarnya sebuah langkah baru untuk kemudahan untuk menuju ke smart city kayak gitu. Jadi pada dasarnya smart city itu bukan tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat sendiri kayak gitu. Jadi kita mau akses rumah sakit, kita mau akses sekolahan, kita mau akses apapun, kayaknya di Solo sekarang sudah mulai kemudahannya itu sudah sangat bisa terasa ya. Apalagi Solo kan juga banyak kampus juga ya, jadi banyak juga otomatis pendatang yang kan berdomisili di Solo kayak gitu. Nah kayak gitu. Tapi benar nggak sih untuk yang bisa relevan dengan industri masa kini adalah generasi Z, generasi milenial? Apakah benar berarti untuk generasi sebelumnya tertinggal dong atau bagaimana nih Kak? Kalau masalah teknologi itu nanti memang bertahap, tidak bisa. Mungkin memang generasi Z ini bisa ya beradaptasi dengan teknologi, tapi memang tingkat kematangannya memang masih belum seperti mungkin generasi dulu seperti itu. Jadi memang pola pikirnya masih harus diasah lagi kayak gitu ya. Memang dalam hal teknologi cepat, cuma lebih ke lebih mengena nantinya, lebih terimplementasi dengan baik itu memang perlu untuk belajar lebih gitu. Jadi bukan berarti yang generasi kemarin atau generasi yang lebih lama itu tidak bisa. Nyatanya ketika pandemi ini juga bisa secara otomatis dituntut untuk bisa penyesuaian ya. Seperti jadi dengan adanya pandemi itu sudah generasi yang kemarin juga sama beradaptasinya juga sama. Mungkin generasi Z itu lebih sekarang lebih mengenal tentang dunia digital, artinya seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence ya kayak itu lebih mengenal. Mungkin kalau generasi dulu ya Kak, generasi kita itu tidak mengenal tentang game online gitu ya. Sekarang sekarang kayaknya udah jauh. Anak-anak kecil aja udah kenal banget dengan yang punya game online tadi. Tapi itu bukan suatu hal yang negatif ya. Tapi kalau memang itu nanti itu dipositifkan juga, kita lihat ada e-sport ya. Ya, e-sport itu juga Indonesia kan juga punya juara-juara itu ya di pertandingan di internasional ya. Jadi lebih harus diarahkan lagi. Oke, baik. Nah kalau dari Kak Indra sendiri seperti apa nih Kak untuk menjawab tantangan yang sekarang ini di industri masa kini? Ya, kalau di industri penerbangan, apalagi kita bicara masalah pemilihan pesawat itu kembali lagi, ini industri yang sangat ketat akan regulasi. Jadi aparat pemerintah, kemudian industri, kemudian institusi yang melaksanakan pendidikan ataupun pelatihannya. Nah ini sangat ketat akan regulasi, semua diatur oleh pemerintah. Jadi misalnya
personel pemeliharaan pesawat nantinya itu dia harus mempunyai satu set knowledge dan skill yang sudah ditentukan. Jadi minimal harus punya ini harus bisa begini. Nah itu bagaimana kita supaya bisa mahasiswa kita bisa masuk ke industri dan langsung bisa saya join lah dengan industri. Ya, kita yang pertama kita banyak komunikasi juga dengan industri, kemudian kita juga sering komunikasi juga dengan dengan perhubungan. Dalam hal ini namanya Direktorat Flight Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara di KPPU, itu di bawahnya Dirjen Perhubungan yang direktorat ini mengawasi maintenance personel dan sebagainya. Nah itu semua kita komunikasi gitu. Kemudian kita lihat bagaimana set of knowledge dan skill, bagaimana pendidikannya harus seperti apa, kemudian pelatihannya seperti apa, mahasiswanya nanti seperti apa, record dari semua bagian pelatihannya seperti apa. Nah itu semua itu akan bermanfaat buat mahasiswanya nanti. Nah itu kita yang kita lakukan adalah kita komunikasi dengan BKWT Uda ini, kemudian kita komunikasi juga dengan industrinya yang melaksanakan, dan kita ambil masukan dari mereka, bahwa karena sekali lagi di industri penerbangan pesawat itu sangat ketat dengan regulasi dan juga sangat ketat dengan namanya manual, prosedur dan sebagainya. Karena salah sedikit, misalnya begini, kalau misalnya di motor misalnya, wah ini bautnya ini kita ganti lah, wah ini patah gitu bautnya, wah kita ganti pakai yang ini, wah kira-kira bisa lah ini. Nah kalau di pesawat nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Harus modelnya ini, kalau ganti harus cari yang seperti harus itu. Sama, harus gitu sama, nggak boleh. Kalau misalnya diganti dikit nanti ada kesalahan, nanti bisa fatal. Gitu. Nah meskipun pada saat dipasang, wah masuk pasang bisa pas. Tapi nanti kita nggak tahu apa terjadi gitu. Dan itu pernah kejadian waktu itu pernah juga nggak? Ada waktu itu yang saya tahu pesawat helikopter ini kan kecil gitu, itu pernah diganti bautnya ternyata bergetar dia waktu dioperasikan gitu, nggak pas, nggak sama gitu ya. Nah itu nggak boleh, jadi semua harus ikut prosedurnya, manualnya, dan harus urut step by step seperti apa. Nah itu sangat ketat memangnya di industri penerbangan itu, dan makanya perlu adanya training. Trainingnya diawasi oleh pemerintah langsung, regulasinya harus jelas, harus ketat. Nah ini yang kita lakukan supaya nanti mahasiswa kita, misalnya kita ketika masuk pada industri, dia sudah familiar, begini, tinggal langsung join, dan industri nggak perlu repot-repot terlalu banyak mengeluarkan effort buat mentraining lagi, gitu. Karena ini mereka udah tahu bagaimana manualnya, bagaimana ininya. Dan juga kita di akhir semester itu kita adakan kerja praktek yang kita mewajibkan mahasiswa untuk ke industri langsung. Itu biasanya selama 3 bulan mereka full di industri. Kalau kemarin kita kirim mahasiswa kita yang pertama ke PTDI. Jadi di PTDI itu ada satu divisi aircraft service namanya, itu melaksanakan pemeliharaan. Itu kita kirim mahasiswa ke sana. Dan juga yang satu lagi ke Batam Aeroteknik, itu punyanya Lion Air Group. Nah itu tapi ada yang di Cengkarengnya. Nah itu kemarin kita kirim juga ke sana, dan kita alhamdulillah mereka bisa mengikuti dengan baik di sana. Dan memang ketika kita mahasiswa, apa yang kita pelajari di sana ya kembali lagi kita harus bisa manual, khusus dan mereka harus tahu ketika mereka memelihara pesawat, misalnya pesawatnya itu menggunakan material dari logam gitu ya, dia harus tahu ambil perawatannya pun perawatan untuk logam itu gitu. Sampai sedetail itu ya Kak? Harus tahu gitu ya, misalnya pesawatnya ini strukturnya dari komposit, dia harus ambil tools untuk komposit, dan dia harus tahu itu gitu. Jadi nggak boleh salah gitu. Karena salah tools nggak bisa berakibat fatal gitu. Karena berbeda sekali. Nah ini yang kita berikan ke mahasiswa, dan juga nanti di akhir kita kirim mahasiswa langsung ke industri supaya mereka bisa langsung paham, industri seperti ini, industri seperti ini. Dan itu ketika nanti harapannya ketika mereka lulus nanti, mereka langsung ketika masuk industri udah benar-benar siap, kayak udah siap tinggal landas lah. Itu tujuan vokasi itu. Benar, baik. Jadi untuk program vokasi ini memang tujuannya tadi ya supaya untuk lulusan-lulusannya sendiri sudah benar-benar siap kerja, siap dengan tantangan industri sekarang ini ya Kak, berarti ya.
Baik, kita akan rehat sejenak Kak Kamim dan juga Kak Indra. Nanti berlanjut di sesi berikutnya sahabat MK, dan kita akan menyimak terlebih dahulu beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Sudah ada satu yang kita Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, di jam 10:41, saya kira masih terus menemani sahabat bersama dengan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Masih bersama dengan Kak Kamim selaku Kaprodi SIKJ Sistem Informasi Kota Cerdas, kemudian ada juga Kak Indra Kaprodi TPP Teknologi Pemeliharaan Pesawat, juga ada Kak Imran Kepala Humas Promosi. Masih membahas seputar pendidikan vokasi menjawab tantangan industri masa kini sahabat MK. Dan sekali lagi Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui live streaming di www.indonesiasini.com/mkfm atau bisa juga melalui YouTube ya di MKFM Solo. Kita kembali ke Kak Kamim lagi nih. Tadi kayaknya belum terjawab ya seputar biaya. Mahal gak sih untuk mewujudkan sebuah kota cerdas? Atau sebelum kita ke biaya, ini yang bisa menjadikan satu kota ini masuk ke kota cerdas gitu ya, ada kriteria-kriteria tertentu nggak sih Kak Kamim yang memang harus dipenuhi? Oke Kak, untuk biaya pengembangan yang jelas
ini smart city itu tidak bisa dilaksanakan cuma dengan rencana 1 tahun 2 tahun, ya mesti harus dengan rencana jangka panjang. Dan ini mungkin biaya itu tidak bisa disebutkan apa ya, mungkin sekian gitu ya, karena mungkin tiap daerah perkembangan tiap tahunnya beda-beda ya. Yang jelas kebutuhan untuk kriteria untuk menuju ke smart city itu yang harus dipenuhi, mulai dari smart ekonominya itu yang berjalan dengan baik di kota itu kayak gitu ya, perputaran ekonomi itu juga baik, terus smart life atau pola hidupnya masyarakatnya juga bagus ya gitu, terus smart people mulai dari pendidikannya juga di masyarakatnya juga bagus ya gitu ya. Tingkat apa namanya yang belum berpendidikan juga sudah mulai teratasi ya, itu juga sebagai penilaian smart city. Nah, terus smart mobility, kemudahan akses transportasi kayak gitu itu juga menjadi kriteria. Smart mobility itu juga sangat penting. Terus yang berikutnya yang terakhir itu adalah smart governance, layanan dari pemerintah. Itu juga menjadi kriteria dalam hal penentuan kota itu menjadi layak menjadi smart city atau belum. Dan tujuannya yaitu kembali lagi ke tujuannya tadi, yaitu kemudahan untuk masyarakat dan peningkatan pola hidup atau taraf hidup masyarakatnya itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan smart city. Karena smart city itu kalau masyarakatnya juga belum, pemerintahnya sudah berupaya, pengembangan layanannya juga baik, transportasinya juga baik, tapi masyarakatnya belum apa ya, belum teredukasi dengan baik. Misal sudah disediakan transportasi yang umum yang supaya ini tidak jadi macet dan lain-lain, tapi juga masyarakatnya belum teredukasi dengan baik kayak gitu, juga nanti smart city dalam hal mobility itu juga sulit untuk diwujudkan. Nah, kriteria itu juga sebagai wujud dalam maka dari itu harapannya dengan apa pemerintah mewujudkan transportasi yang ramah kayak gitu ya, terus juga bisa dilihat dari kemudahan akses teknologi gitu ya. Kita lihat juga sekarang Solo sudah membuat apa ya, aplikasi transportasi ya. Jadi kita kalau yang masyarakat agak susah itu kan kalau kita menunggu transportasi umum itu lama gitu ya kan. Nah, sekarang kan sudah disediakan juga teknologinya, mungkin dari Surakarta juga. Kita kalau kita mau naik transportasi umum itu sudah ada aplikasinya, jadi sudah sampai mana. Nah, ini kan kita sudah tahu estimasi. Nah, nanti kita sampai di tujuan kita, estimasinya berapa menit, berapa jam, itu sudah kita bisa kita kira ya. Nah, itu salah satu wujud kemudahan ya untuk masyarakat dalam hal mengakses transportasi ini. Nah, itu perlu edukasi juga Kak, untuk bahwa ayo kita menggunakan transportasi umum supaya apa ya, tingkat mulai dari tingkat kemacetan, tingkat polusi itu juga sudah mulai kurang. Jadi banyak faktor ya, smart living itu termasuk lingkungan, nanti kan juga lebih apa ya, lebih memang Solo sebagai tempat tinggal yang layak dari sisi polusi dan lain-lain. Nah, kalau Solo sendiri ini sudah masuk ke salah satu kriteria tersebut ya sih Kak? Kalau dari hasil survei Solo belum ya? Iya. Nah, berarti kalau kota-kota lain yang memang sudah masuk kriteria smart city ini mana aja Kak? Kalau yang sudah masuk kriteria saat ini yang dimunculkan di Kementerian Kominfo itu ada Jakarta Kak. Yang kedua itu ada Bandung, yang ketiga itu ada Makassar, yang keempat itu ada Surabaya, yang kelima itu Semarang Kak. Semarang? Iya, terus ada Yogyakarta juga sudah masuk, Denpasar, terus yang terakhir itu Banyuwangi Kak. Banyuwangi sudah masuk juga ya, 8 kota besar di Indonesia sudah dikategorikan sebagai smart city. Nah, kalau di Solo sudah masuk ke irisan. Iya. Kalau di Solo sendiri ini sudah sampai tahap mana sih Kak untuk mewujudkan satu kota cerdas? Ini kan Solo kayak jadi tanggung jawab, tugasnya dari vokasi di UTP juga nih berarti. Ya, kalau di Solo sebenarnya sudah mulai terlihat ya Kak, untuk mau menuju ke smart city. Kita lihat juga keterbukaan akses informasinya juga sudah mulai bisa terasa gitu ya. Terus layanan-layanan itu juga untuk kemudahan masyarakat itu juga sudah mulai terwujud dan bisa diakses, bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Tinggal kita itu mengedukasi ke masyarakatnya. Yang paling banyak itu adalah kita lihat Solo benar-benar komit ya untuk saat ini, terutama di dalam transportasi, supaya untuk menghindari kemacetan, terus infrastrukturnya juga lagi sedang dibenahi untuk kemudahannya. Nah, ini sebagai wujud Solo
persiapannya untuk persiapan menuju ke Smart City. Terus mulai dari akses orang mau masuk ke Solo itu juga sangat mudah, mulai dari udara, daratnya juga saat ini infrastrukturnya sedang diperbaiki semua. Ya. Hanya kita laut ya kak yang nggak ada. Ya, Kita laut transit ke Semarang dulu, ke Semarang dulu, atau betul. ke Surabaya dulu. Tapi kan kita untuk akses mau ke Solo itu sudah lebih mudah sekarang, kayak mudah gitu ya sekarang. Kita mau ke bandara sekarang sudah ada kereta bandara ya, orang yang dari luar Jawa mau ke Solo itu Waktunya sudah juga jadi lebih lebih cepat. cepat. Akses transportasi di Solo sekarang sudah lebih mudah kayak gitu ya. Itu sebagai wujud Solo melakukan berupaya ke Smart City. Dan nantinya semoga juga peran-peran dari pemerintah, dari pihak swasta ini juga komit terhadap mewujudkan angka kriteria menuju ke Smart City ini ya. Karena kalau pemerintah sendiri juga berat kalau mau berusaha ke ini, juga harus ditunjang dari pihak-pihak swasta. Karena emang harus ada kerjasama dari stakeholder juga ya kak ya, berarti ya nggak cuma pemerintahnya yang bisa jalan, tapi juga dari swasta juga bisa ikut kerjasama, kemudian masyarakatnya pun juga memang teredukasi dengan baik. Oke. Nah kalau dari transportasi udara sendiri gimana nih kak, melihat perkembangan kota Solo, kemudian juga di Indonesia ini seperti apa kak? Terutama berkaitan dengan teknologi pemeliharaan pesawat nih dari prodi yang memang dipimpin oleh Kak Indra. Ya, memang kalau dari sisi transportasi udara memang waktu sebelum untuk COVID kita lihat memang terjun bebas ya. Benar, turun drastis banget ya kak ya. Bebas ya. Nah, sekarang kita lihat sudah mulai kembali lagi naik, sudah mulai kembali stabil lagi, dan bahkan ada beberapa industri yang nanti tetap akan mengembangkan kalau di rangkaian pesawat anggarannya akan dikembangkan lagi, dibuka lagi di kota lain dan sebagainya. Jadi ini ya peluang besar buat lulusan di program pesawat nantinya terjun di sana. Memang kalau transportasi udara ini ada dua kategori, transportasi udara yang sipil dan juga ada juga militer. Tetap alutsista juga yang berhubungan dengan pesawat pasti butuh pemeliharaan. Nah ini memang kita secara prinsip, secara keilmuan dan secara hampir sama sebenarnya sipil dan militer. Cuma bedanya kalau di sipil itu regulasinya memang oleh pemerintah sangat ketat gitu ya. Aturannya benar-benar sangat ketat, dan juga kalau untuk militer juga kita kenalkan juga ke ke mahasiswa kita. Oh militer pun juga tetap dikenalkan ya kak? Ya karena pada prinsipnya pesawat militer maupun sipil itu ya hampir sama. Hampir sama. Ya materialnya sama, engine-nya juga sama-sama turbinnya gitu. Itu hampir sama. Dan kita juga beberapa kali kalau misalnya kita melakukan praktek, praktek kita juga kerjasama dengan institusi TNI juga. Kayak misalnya kita kerjasama juga dengan depo pemeliharaan begitu ya, yang ada di Bandung dan di Malang. Jadi mahasiswa kita kalau masuk TPP nanti sering jalan-jalan gitu. Enak dong berarti kak? Bandung, kadang ke Semarang, dan nanti kalau kerja praktek nanti mereka bisa milih mau kemana, mau ke Jakarta, mau ke ke Bandung, atau nanti ke Surabaya atau kemana gitu. Dan mereka bisa memilih. Nah itu bagian dari kita mengenalkan dunia penerbangan secara keseluruhan. Jadi ada yang mau masuk ke sipil ya silahkan, ada yang mau masuk ke militer ya begini lingkungannya seperti ini, itu kita kenalkan di sini. Dan juga ya kita tentunya memberikan pengetahuan itu tidak hanya dari sisi hard skill-nya aja, tapi juga soft skill-nya juga kita asah. Memang di sini kita ada ya kayak pembinaan karakter juga ada dan sebagainya gitu ya, bagaimana mereka harus ketika di dunia industri itu anak-anak nanti lulusan nanti itu harus sudah siap secara mental, secara fisik, karena nanti dituntut untuk ke depannya itu bisa memiliki fisik yang bagus. Bukan berarti six pack itu bukan ya, tapi stamina yang bagus. Juga bagaimana ketika mereka bisa mengelola mentalnya dengan baik. Maksudnya itu ketika udah capek bagaimana supaya tetap bekerja itu bisa dideliver dengan baik dan tidak salah. Karena kalau pesawat salah sedikit, startnya salah dikit bisa berbahaya banget. Nah ini kita yang kita arahkan di sini, yang kita kelola di sini itu untuk membangun tidak hanya hard skill aja, juga soft skill juga. Jadi yang kita sekarang sedang kelola gitu.
Kemudian untuk prospek kerja lulusan nih, lulusan vokasi di industri masa kini ini seperti apa? Kita ke Kak Kamim dulu. Iya. Prospeknya bagaimana sih? Apalagi ini kan 2 program vokasi di UTP kan juga baru ada di UTP ya, di universitas lain ini belum ada. Nah ini bagaimana untuk prospek kerjanya ke depan? Oke ya, terima kasih. Untuk prospek kerjanya sebenarnya untuk tenaga-tenaga terampil ini lebih difokuskan ya. Pemerintah saat ini terutama di Kemendikbud juga fokusnya di vokasi juga, dan serapan tenaga kerja kita memang lebih banyak, mayoritas saat ini ya yang dibutuhkan kan lebih tenaga-tenaga terampil, pengelola tenaga-tenaga terampil, pengelola di unit yang memang saat ini sedang dibutuhkan. Kalau di kaderisasi itu di IT itu ada 427 model jabatan Pak. Cuma di Indonesia itu baru terisi sekitar 105. Nah yang lain itu masih belum banyak yang belum terisi karena memang apa ya, rata-rata kalau tenaga IT ya profesor yang tinggi itu rata-rata kita itu diisi dari orang asing juga, terutama di pengembangan skala yang besar itu. Rata-rata kalau di tenaga IT kita itu mayoritas masih sebagai tenaga operasional gitu. Tapi ini juga untuk saat ini pangsa pasarnya lebih tinggi ya, dengan semua sekarang sudah mulai beralih ke teknologi ya. Nah ini kebutuhan jadi tenaga operasional, pengembangan aplikasi dan lain-lain saat ini lagi tinggi dan sangat dibutuhkan juga. Terutama di kota-kota yang memang saat ini lebih fokus juga dalam pengembangan wilayah dalam hal pengembangan sarana prasarana, pengembangan teknologinya juga dengan tujuan untuk kemudahan masyarakat. Oh ya Kak, untuk di Solo sendiri ya, tadi saya lihat lagi di tahun 2020 di akhir tahun ini Solo sudah dapat penghargaan ini untuk menuju ke Smart City. Salah satunya Solo itu merupakan kota yang mendapat penghargaan di akhir tahun 2022 ini ya dalam hal smart brandingnya, dalam hal mempromosikan diri Solo dapat penghargaan ya smart branding. Ini smart branding itu seperti apa sih Kak? Jadi kekarakteristikan Solo itu lebih mudah untuk diperoleh, lebih dikenal oleh masyarakat. Lebih dikenal ya, itu istilahnya smart branding ya, berarti ya. Kita tahunya wah Solo ya, itu budayanya orang Solo itu mulai dikenal ya. Solo dalam hal smart branding, dalam mempromosikan diri, mulai daerahnya, budayanya, itu terus karakter orang-orangnya. Orang luar Solo kan ya Solo orangnya ramah-ramah gitu ya, ramah lembut gitu. Jadi kayak Solo itu mulai banyak dikenal. Jadi dari sisi smart brandingnya Solo tahun 2022 itu di akhir tahun itu memperoleh penghargaan di smart brandingnya. Nah semoga nanti di semua ini dimulai di governance, ekonomi. Itu juga bisa nyusul ya berarti ya. Sudah mulai menyusul ya. Jadi kalau poin-poin itu nanti sudah bisa terkejar, nanti semoga Solo menjadi smart city gitu. Smart city yang fokus dalam pengembangan kota yang memberikan kemudahan terhadap masyarakatnya dan ramah terhadap masyarakat dari luar. Nah kalau untuk di SIKC sendiri ini biasanya lulusannya kemana aja sih Kak? Kalau di SIKC ini lulusannya lebih banyak di swasta juga bisa di dalam hal pengembangan software gitu. Karena untuk pengembangan sistem itu kan juga pemerintah tidak sendiri yang mengembangkan, tapi juga menggandeng tenaga pengembang dari luar, dari pemerintah juga, tapi juga dari kalau mau kerja di bidang di pemerintahan juga bisa kayak itu. Banyak juga untuk prospeknya untuk saat ini ya. Jadi tenaga analis juga bisa, dan tenaga ahli juga bisa kayak gitu ya. Apalagi kalau di SIKC ini tambahannya Kak, kalau biasanya kalau di bidang ilmu komputer itu kan sistem informasi ya. Nah di sini juga di SIKC kalau cacatnya itu tentang tata kelola infrastruktur perkotaan itu juga dapat. Jadi SIKC ini kalau dari kurikulumnya Kak, ini hampir perpaduan antara IT dengan program keilmuan PWK, pemetaan wilayah kota. Jadi tambahannya itu tentang pemetaan wilayah kota. Itu infrastruktur kota itu seperti apa, itu kalau di sistem informasi dipelajari. Tapi kalau yang di sistem informasi yang sifatnya umum kan mereka hanya belajar tentang teknis dan IT gitu ya. Tapi kalau di sistem informasi kota cerdas ini ada tambahannya ini Pak, tentang tata kelola infrastruktur di perkotaan seperti apa jaringannya, terus model pengembangan infrastruktur
komunikasinya kayak apa itu ada juga kurikulum yang memang dikhususkan situ. Selain belajar tentang teknis di bidang IT-nya Baik Kak, kami dan juga Kak Indra kita rehat sejenak, nanti masih berlanjut di sesi berikutnya sahabat MD, tetap di program Inspirasi Keluarga bersama dengan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. satu MKFM Solo Inspirasi Keluarga Indonesia. Saya Prasetya masih di program Inspirasi Keluarga Sahabat MK bersama dengan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Kita masih membahas mengenai pendidikan vokasi menjawab tantangan industri masa kini. Dan Sahabat MK, terlebih lagi di dunia pendidikan ya, program vokasi ini bisa memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan industri masa kini Sahabat MK. Dan UTP Surakarta sebagai universitas yang memiliki dua program vokasi, yaitu SIKJ Sistem Informasi Kota Cerdas dan TPP Teknologi Pemeliharaan Pesawat, tentunya siap berkontribusi untuk menyambut industri masa kini Sahabat MG. Dan kira-kira memang apa saja sih kesiapan yang harus dimiliki oleh UTP untuk turut andil dalam perkembangan industri masa kini? Kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan
Kak Muhammad R. Kamim atau Kak Kamim MKOM selaku Kaprodi dari SIKJ, dan juga Kak Indra Permana STMT Kaprodi TPP, dan juga Kak Imron sebagai Kepala Humas Promosi di Program Inspirasi Keluarga untuk siang hari ini. Baik, kalau tadi Kak Kamim sudah bercerita seputar untuk prospek kerja lulusan dari vokasi ya. Nah, ini kita ke Kak Indra nih. Prospeknya seperti apa? Ya, Menurut pandangan dari Kak Indra sendiri. ya, baik, kalau dari pemeliharaan pesawat ya prospek utamanya jelas di industri pemeliharaan pesawat. Tapi di dalamnya juga banyak bagian-bagian yang bisa dimasuki untuk lulusannya nanti. Seperti contohnya kalau misalnya langsung terjun di hanggarnya, misalnya untuk langsung ke pesawatnya. Nah, itu bisa dimasuki, tapi memang kalau untuk masuk ke pesawat ini memang lulusan nanti butuh lisensi. Jadi nggak boleh asal sembarang gitu ya? Habis kalau pesawat itu memang kalau langsung turun ke pesawatnya mereka perlu lisensi. Dan lisensi ini nanti yang menerbitkan dari Kementerian Perhubungan. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya kita mau nyetir mobil nih, nah, nyetir mobil itu yang mau kan SIM siapa polisi, tapi mereka belajarnya di mana, di kursus nyetir mobil, kayak seperti itu. Jadi sama juga di sini juga yang menerbitkan nanti dari Kementerian Perhubungan. Dan itu jalurnya nanti bisa lewat UTP, kemudian kita nanti bekerjasama dengan yang sudah kita kerjasama itu dengan PT Merpati Training Center itu di Surabaya. Jadi selalu dari UTP, kemudian ikut program di sana sekitar 2 bulan. Nah, setelah itu bisa mengikuti untuk ujian untuk mengambil lisensi ini. Nah, setelah punya lisensi ini, baru nanti mereka bisa mendaftar untuk ikut bekerja yang langsung ke pesawat untuk sipil. Jadi memang sebelum bekerja di pesawat tadi harus ada lisensi dulu. Ya, wajib. Berarti tahap-tahapnya seperti apa sih, Kak? Ya. Dari seorang mahasiswa ini supaya nantinya bisa terjun ke dunia kepesawatan ini. Ya. Tahapnya untuk yang misalnya dari awal gitu ya, jadi bisa berkuliah di TPP ini kemudian sampai selesai. Nah, setelah selesai ini kemudian bisa melanjutkan nanti di Merpati Training Center, ini sudah rekanan dengan kita gitu ya. Nah, itu untuk mengambil program untuk semacam matrikulasi atau pemantapan lah istilahnya. Kemudian setelah itu selesai programnya di Merpati Center sekitar di 2 bulan gitu ya. Kemudian setelah itu bisa mengikuti ujian untuk mendapatkan lisensi itu. Ada ujian ya? Ada ujiannya, pasti ada ujiannya, karena memang harus ada gitu, nggak bisa sembarangan pesawat ini gitu. Karena dia itu sangat ketat dengan regulasi gitu ya. Jadi kalau misalnya pesawat misalnya ini nggak kita harapkan misalnya ada pesawat jatuh gitu ya. Nah, itu nanti yang dilihat sampai siapa yang mengerjakan maintenance-nya, orangnya siapa ini. Itu langsung ketahuan. Langsung karena recordnya semua ada, gitu. Recordnya semua ada. Jadi pesawat ini mau bisa sekarang dipakai Garuda gitu ya. Tahun depan dikirim ke misalnya di luar negeri atau apa dipakai sama luar negeri, itu recordnya tetap dibawa. Jadi siapa yang mengerjakan ini tahu gitu. Apa. Tetap jejaknya tetap kebaca berarti ya. Tetap ada gitu. Ini wajib ya. Nah, yang pertama itu kalau misalnya bekerja nanti setelah dapat namanya basic license gitu, nah itu mereka baru bisa bekerja di langsung ke pesawatnya. Langsung ke pesawatnya bisa, tapi belum bisa untuk langsung misalnya menyatakan bahwa ini semua job pekerjaan untuk perawatannya selesai dan pesawat boleh terbang kembali, itu belum bisa. Jadi itu butuh satu step lagi nantinya yang namanya itu Aircraft Maintenance Engineer License (AMEL) gitu ya. Nah, itu yang mengeluarkan juga dari Kementerian Perhubungan juga di KWPU. Nah, itu khusus untuk pesawat tertentu. Jadi ada tipe-tipenya. Jadi yang boleh namanya itu return to service ya. Jadi yang boleh menyatakan bahwa ini selesai, pesawat boleh terbang. Nah, itu orangnya itu punya namanya type rating. Jadi khusus di pesawat tertentu. Misalnya dia punya type rating wing gitu ya. Boeing 737, nah dia boleh 737 aja, nggak boleh pesawat Airbus. Berarti juga boleh megang yang lain, berarti memang khusus untuk untuk nanti ya ke depannya kalau yang boleh untuk meng-approve, saya meng-approve gitu. Tapi kalau yang mengerjakan tuh yang punya basic license bisa. Tapi yang meng-approve itu harus yang memang punya license di pesawat itu. Gitu. Nah, ya jenjangnya kira seperti itu. Jadi ketika lulus kemudian dapatkan basic license,
license, kemudian nanti ya sekitar beberapa tahun kemudian baru bisa ambil yang namanya type rating untuk mendapatkan AML, Maintenance Engineer License, tergantung dari tipe pesawatnya apa. Bisa Boeing ya punya Boeing, kalau saya Airbus punya Airbus, dan bisa dapat punya beberapa type rating bisa. Gitu. Nah kira-kira jenjangnya seperti itu jenjangnya. Tapi juga untuk di industri pesawat ini nggak hanya yang terjun langsung di pesawat, ada juga yang di bagian istilahnya yang mensupportnya lah, yang namanya itu di bagian workshopnya misalnya. Workshopnya kayak misalnya untuk ngecek apakah suatu pesawat struktur itu ya, rangka itu dia ada cracknya atau retaknya atau enggak, sebagainya. Itu ada bagian yang namanya non-destructive testing. Jadi mereka menggunakan berbagai peralatan, ultrasonik, kemudian ada yang menggunakan X-ray misalnya, dan menggunakan apa. Nah itu personelnya itu nggak harus punya basic license, tapi dia punya keahlian atau sertifikat untuk mengoperasikan alat-alat tersebut. Nah itu untuk mensupport kegiatan perawatan. Ada juga di bagian pemeliharaan repair bagian komposit misalnya, untuk bagian sheet metalnya atau bagian apa. Nah itu juga bisa dimasuki, nggak perlu basic license, tapi perlu keahlian di bidang itu aja. Ada yang kira seperti itu. Ada juga yang sifatnya support, contohnya di bagian ground supportnya, misalnya pesawat mau didongkrak, nah itu ada bagiannya khusus. Kemudian mengoperasikan generator di darat itu ada bagiannya khusus dan sebagainya. Itu peluang-peluangnya banyak sebenarnya. Bisa ke berbagai bidang yang terkait pesawat tentunya. Pesawat itu bidangnya banyak gitu yang bisa dimasuki. Dan ini kita lihat ya sekarang sudah semakin baik potensi, harapannya semakin ke depan kira-kira kebutuhan akan engineer juga semakin banyak. Karena dari Indonesia nggak mungkin kita misalnya mau ke Papua naik mobil kan nggak mungkin. Kita mau naik kapal bisa 2 minggu atau seminggu kemudian baru sampai gitu ya. Nah yang pasti kebutuhan akan pesawat juga sangat tinggi gitu. Dan kedepannya harapannya juga COVID sudah nggak ada, ya kebutuhan akan engineer lebih banyak. Nah, kalau untuk sekarang ini dari lulusan di TPP sendiri sudah di mana aja nih Kak? Nah, ini kebetulan kita baru tahun ini mau meluluskan yang pertama. Oh, ini baru tahun pertama ya. Dan ini kemarin ini baru selesai mereka kerja praktek. Baru kemarin baru nyampe Solo gitu, baru kita. Mereka praktek di mana aja nih Kak berarti ditempatkan? Ya, kemarin itu ada yang di PTDI tadi itu, di Bandung, ada juga yang kemarin di Batam Aeroteknik, tapi yang di Cengkareng. Yang kemarin ada yang di sana, dan itu ya alhamdulillah semua bisa terlaksana dengan baik semuanya, dan itu selama 3 bulan mereka di sana. 3 bulan full ya berarti. Jadi benar-benar kayak orang kerja, masuk jam 8, pulang jam 5, 8, 5 lulus. Jadi mereka kayak orang kerja gitu ya. Dan bahkan kalau yang di workshopnya kemarin mungkin kayak mau lebaran gitu, mereka cuma 1 hari sebelum lebaran atau malah jadi ya kita memberikan pengalaman-pengalaman itu buat mereka. Jadi harapannya ketika mereka lulus nanti udah siap, mereka udah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, dan industri tinggal menyerap aja. Dan ini dari mahasiswa-mahasiswa yang akan diluluskan, ini yang setahu Kak Indra ini mereka tujuannya mau kemana aja? Tujuannya ya mereka kalau yang saya tahu ya pengen di di industri maintenance gitu ya. Nanti tinggal mana yang open recruitment untuk itu, jadi yang ada lowongan. Kemarin kita juga diskusi dengan industri, ada yang mau membuka hanggar lagi di kota lain dan sebagainya, kota besar di Bali di mana gitu ya. Dan ini peluang buat mereka. Jadi ya sebenarnya kembali lagi ke mereka mau masuknya yang mana, tapi mereka pada dasarnya pengennya ya tetap di maintenance gitu. Mereka pengen impiannya itu maintenance pesawat. Dari awal pun mereka masuk, saya ngelihat engineer di bandara itu kurang Pak, saya pengen gitu Pak. Nah, karena emang nggak banyak ya, baru ini ya di Jawa Tengah sendiri memang baru di UTP ya untuk jurusan teknologi pemeliharaan pesawat. Betul, Baik. Dan kalau untuk program di vokasi UTP sendiri ya kaitannya dengan industri masa kini, ini apa saja sih yang memang dipelajari? Kita ke Kak kami. Oke Kak, terima kasih.
untuk di SKC yang saat ini yang lagi perfect tidak sesuai dengan konsentrasi ya. Jadi yang kita fokuskan jadi anak-anak nanti itu memilih konsentrasi, dan nantinya ketika mereka sebelum lulus juga mereka harus menempuh sertifikasi dulu Kak. Dengan sertifikasi ini juga dikeluarkan oleh pihak eksternal yang memang kalau di IT ini kan sertifikasinya rata-rata menggunakan sertifikasi internasional Kak. Nah, jadi ini memang harus kita pakai pihak eksternal untuk melakukan sertifikasi ini. Jadi fokusnya itu tetap tadi seperti tadi kan, itu di bidang software and development, jadi pembuatan sistem, pengembangan sistem, rekayasa peralatan kayak gitu. Terus yang berikutnya itu tentang networking and cyber security kan, ini untuk jaringan dan keamanan jaringan. Terus yang terakhir itu bisnis analis atau analis sistem, jadi pengembangan sistem itu harus ada analisisnya dulu ya. Nah ini kita juga kalau ada anak-anak yang memang fokusnya ini di bidang sistem analis juga nanti kita sediakan sertifikasi keahliannya juga di bidang itu. Nanti kita sediakan pihak-pihak eksternal yang akan memberikan uji sertifikasi. Terus untuk sistem pembelajarannya tadi kita sudah disebutkan kalau di vokasi tadi menggunakan di tempat kita nantinya menggunakan 35 teori dan 65-nya nanti praktek, dan dimana nanti gelarnya itu kita STRCOM ya, STRCOM, dan masa studinya itu 8 semester sama seperti S1 ya. Jadi kedua vokasi ini STRCOM atau bagaimana? Beda, kalau yang D3 itu AMD. Oh D3 tetap AMD tapi ada T-nya ya. Iya. Kalau biasanya kan D3 AMD gitu ya. Ini berarti kalau untuk yang di vokasi AMD T. Kalau yang di pengembangan itu, kalau yang SKC STRCOM. Oh STRCOM ya. Kalau SKC STRCOM, kalau untuk yang pembelian pesawat AMDT ya. Kalau di KKNI-nya kita level 6. Setara dengan S1. S1 itu sarjana ataupun sarjana terapan tuh di level 6. Nah itu kan tadi untuk di sistem pembelajaran kita memang kita mayoritas jamnya itu memang terpakainya 60% ya. Kalau persentasenya itu nanti mereka di lab memang fokus untuk belajar, dan sistem pembelajarannya itu lebih ke project base. Jadi lebih mereka nanti di akhir semester itu berbasis project. Jarang yang kalau UAS itu ujian di kelas itu jarang ya. Tapi jarang ya. Berarti mereka ujiannya di mana nih Kak? Ujiannya rata-rata ya tugas besar kan, itu mempresentasikan kalau misalnya di bidang programming mereka membuat apa ya. Terus ada mata kuliah lagi yang memang membuat karakter, untuk membentuk karakter di mahasiswa SIKJ ya. Itu tiap mulai semester 3 itu sudah ada yang namanya proyek interdisiplin ilmu. Jadi mereka nanti kuliahnya itu tidak di kelas, tapi mereka kuliahnya satu semester itu membuat apa ya, sistem problem solving dengan prodi lain, misal dengan pertanian yang sering jadi kata ya kemana itu lebih dengan pertanian. Jadi membuat alat-alat IoT yang untuk mendukung bidang misal anak-anak di pertanian itu butuh alat kayak gini, ya itu teman-teman SIKJ coba membuat solusi apa ya, rekayasa teknologi untuk membantu itu. Misal pengukuran tanaman di desa digital tanpa mereka berkunjung ke situ karena mereka kemarin kena pandemi dan lain-lain. Itu anak-anak coba membuat rekayasa digital yang itu berbasis IoT yang mendukung untuk pelaporan data pertumbuhan tanaman yang kayak gitu. Jadi mulai semester 3 itu sudah belajar tentang proyek interdisiplin ilmu. Jadi mereka harus membuat proyek tapi di luar bidang studinya dengan problem solvingnya menggunakan bidang ilmu IT yang harus diterapkan, dan nanti bisa dengan mahasiswa teknik sipil, arsitektur maupun pertanian, olahraga dan lain itu juga bisa nanti berkolaborasi. Jadi mulai semester 3 sampai semester 6 itu wajib belajar, ya? wajib. Jadi ada mata kuliah PKSKS itu full belajar tentang mereka mulai komunikasi sampai produk itu. Tiap pakai semester nanti produknya dinilai kita periksa, itu dia ada monitoringnya. Terus nanti kalau semester 7 itu sudah full di industri. Jadi satu semester itu sudah full di industri, mereka magang, dan setelah magang baru mereka menempuh sertifikasi. Jadi syarat untuk ujian tugas akhir itu kalau mereka sudah pegang sertifikasi keahlian di bidang sesuai dengan konsentrasinya, karena kita mengupayakan supaya mereka fokus di salah satu konsentrasi. Berarti untuk syarat lulusnya mereka harus bikin program atau apa nih Kak? Kalau di tempat kita itu bukan, kalau di S1 kan kita tahunya skripsi ya Kak, kita lebih ke riset. Tapi kalau di vokasi di tempat kami nanti itu lebih ke ATM Kak, udah level ATM. ATM itu apa itu Kak? ATM tahunya kan? Iya, dengan saya itu ya. Ya kalau di tempat kami itu kita menyebutnya dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi kalau misal anak-anak tahu kalau
sekarang di era sekarang kemana dia membuat rekayasa teknologi untuk pintu otomatis itu kan. Pintu otomatis itu kan kemarin kita lebih sering menggunakan suhu ya. Kemarin mereka mencoba merekayasa atau misal di luar negeri sudah ada teknologinya itu coba dibuat ulang replikanya di sini miniaturnya. Jadi kalau kita nggak pakai masker pintu itu nggak mau masuk kayak gitu. Jadi mengamati tiru modifikasi. Jadi tidak harus membuat hal yang baru ya, tapi bisa modifikasi dari yang sudah ada ya. Bisa ada dimodifikasi dan itu versi mereka kayak ya. Kita lihat negara maju itu juga bermula kayak gitu ya. Kita lihat China sendiri bisa semakin besar itu karena dia obsesi untuk mengamati terus meniru sampai dia membuat risetnya sendiri gitu ya. Jadi kalau yang bagian riset biar anak S1 yang akademi ya, yang anak-anak vokasi ini dia merekayasa ulang kayak gitu versi keterampilan mereka. Jadi memang tidak harus membuat yang benar-benar baru, tapi bisa memodifikasi dari yang sudah ada. Tapi itu harus versinya. Versi dia sendiri, nggak boleh niru yang lain ya. Ya kalau idenya tapi itu versinya dia sendiri ya. Seperti jadi kalau di vokasi lebih tugas akhirnya itu tugas proyeknya seperti itu kan. Nanti dia membuat produk apa, nah itu nanti yang jadi ujian kelulusan untuk tugas akhirnya nanti. Jadi riset mungkin riset persentasenya nggak sebanyak, tapi nanti output yang paling harus ada itu berbasis luaran produk. Oke. Baik, ini sudah oke, udah mepet sekali. Kita ke Kak Imran dulu deh. Ada informasi apa Kak Imran dari UTP sendiri? Baik, tadi sudah disinggung banyak ya Kak Safira tentang vokasi ya. Jadi mungkin saya menambahkan, memang betul tadi dari sistem informasi kota cerdas sendiri tadi merupakan hanya ada 2 di Indonesia, satu di UTP dan satunya di Banjarmasin. Kemudian juga untuk teknologi pemeliharaan pesawat juga baru satu sebenarnya di Jawa Tengah. Dan kita bisa memastikan bahwa teknologi pemeliharaan pesawat di UTP itu termurah, termasuk termurah dibandingkan dengan yang biaya nih, pasti kan bikinnya apalagi di pesawat nih ya, kayaknya mahal, ternyata enggak ya. Dan kami dari pihak Humas dan Promosi dalam rangka untuk mengajak para adik-adik di SMA untuk SMA dan SMK ya melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi khususnya yang di vokasi di UTP itu, kami juga memberikan stimulan lagi dengan memberikan bebas biaya pengembangan institusi. Biaya masuk sejak awal yang ada biaya selain SPP itu 2.200.000, kita kasih 0 rupiah. Wah, itu caranya gimana? Ya cukup daftar yang di vokasi. Cukup daftar di vokasi. Jadi untuk yang program studi sistem informasi kota cerdas dan juga teknologi pemeliharaan pesawat dari SMA dan SMK, kita bebaskan untuk biaya pengembangan institusinya sebesar 2.200.000, cuma 0 rupiah. Jadi tinggal langsung daftar saja. Nah, kesempatan untuk sahabat Kia yang ingin belajar di program vokasi di UTP, kesempatan emas sekali nih. Jadi 0 rupiah ya. 0 rupiah untuk sumbangan pengembangan institusi. Harusnya dibayarkan 2.200.000, tapi kita berikan bebas dan potongan menjadi 0 rupiah. Itu sampai kapan dulu, Kak Imran? Sampai dengan Agustus. Sampai dengan di akhir Agustus nanti. Dan mereka cara daftarnya bagaimana nih Kak? Apa saja memang syarat-syaratnya yang harus dipenuhi? Daftar nanti ada di SMA bisa secara online ya di pmb.utp.ac.id. Nanti di sana sudah ada apa yang harus dilampirkan, mulai dari foto, kemudian ijazah ya. Kalau misalnya ijazahnya belum keluar, biasanya kadang belum keluar ijazahnya, bisa digantikan dengan surat keterangan lulus begitu ya. Kemudian juga fotokopi raport dari semester 1 sampai dengan semester di akhir ya. Kemudian transkrip nilai dan juga fotokopi kartu keluarga, dan juga kalau punya piagam penghargaan nanti bisa dilampirkan juga. Nanti dari piagam itu nanti akan direview oleh timnya UTP dan mungkin juga akan bisa mendapatkan potongan atau beasiswa tambahan dari prestasi-prestasi yang dimiliki. Jadi cukup banyak penawaran-penawaran menarik. Dan juga mungkin sebagai informasi Mbak Safira, jadi di UTP selain ada program vokasi tadi ya, jadi kita juga ada memiliki 4 fakultas. Jadi UTP yang pertama fakultas teknik ya, yang di sana ada program studi atau jurusan S1 teknik sipil,
kemudian juga ada S1 arsitektur, dan di dalamnya juga ada program vokasi itu di Fakultas Teknik. Kemudian juga ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada S1 Manajemen dan juga S1 Akuntansi. Kemudian juga Fakultas Pertanian, di sana ada program S1 Agroteknologi dan juga S1 Agrobisnis. Dan juga Fakultas Keguruan dan Pendidikan yang tertarik untuk menjadi pendidik, ingin menjadi guru begitu. Di UTP ada FKIP yang memiliki 4 program studi, yaitu S1 Bimbingan Konseling, jadi menjadi guru BK seperti itu. Kemudian S1 PGSD, kemudian juga S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan juga S1 Pendidikan Jasmani. Dan juga sekarang di UTP yang mungkin banyak orang tahu olahraga, juga sekarang sudah punya S2 olahraga. Oh, sudah ada. Jadi kesadaran UTP sekarang sudah punya S2 untuk pendidikan olahraga. UTP seperti itu. Oke, ada lagi Kak Imran sudah? Juga ada beasiswa. Oh, beasiswa. Nah, ini cara dapetinnya gimana tuh? Ya, beasiswa di UTP itu mulai dari yang KIP kuliah, yang dulu namanya bidik misi ya. Di UTP juga kita ada. Jadi buat adik-adik SMA, SMK yang mungkin tertarik ingin kuliah secara gratis, jadi kita juga menyediakan kursi untuk beasiswa KIP kuliah. Jadi silakan saja, nanti langsung dipantau di laman atau di websitenya utp.ac.id atau di beasiswa.utp.ac.id untuk tahu informasi lebih lengkap lagi ya tentang beasiswa. Dan juga ini yang terbaru, baru digulirkan oleh Universitas Pembangunan ya, mulai dari tahun 2022 kemarin. Ada beasiswa Tunas Pembangunan, jadi Tunas Pembangunan Scholarship yang termasuk juga bisa diambil di 2 program vokasi ini. Jadi yang pengen kuliah TPP dan SIKJ juga bisa nanti melalui jalur beasiswa yang full funded, jadi full biaya mulai dari masuk sampai dengan lulus ya. Jadi tidak ada pembiayaan, jadi sampai dengan lulus gratis. Dan silakan bisa diikuti seleksinya ya, dengan selalu memantau di Instagramnya di lama nggak sih UTP, untuk prosesnya Kak Imran? Untuk proses seleksi sampai diterima? Tidak. Mungkin kita pendaftaran nanti mulai di pertengahan Juni ini. Pertengahan Juni sudah mulai berarti ya? Sudah mulai pendaftaran sampai dengan di akhir Juni, setelah itu seleksi sampai dengan mulai dari seleksi akademik, kemudian seleksi di administrasinya ya, dan sampai dengan wawancara setelah itu pengumuman. Oke, jadi seperti itu ya sahabat MK untuk bisa bergabung bersama dengan teman-teman di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Terima kasih Kak Imron, kemudian Kak Kamim dan juga Kak Indra untuk obrolan siang hari ini. Semoga UTP terus maju ke depan dan insya Allah bisa silaturahim kembali ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat TV bersama dengan Kak Muhammad R. Kamim MKOM selaku Kaprodi Sistem Informasi Kota Cerdas dan juga Kak Indra Pramana STMT selaku Kaprodi TPP Teknologi Pemeliharaan Pesawat dan juga Kak Imron Kepala Humas Promosi dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Kita sudah ngobrol dari pukul 10 tadi sampai dengan sekarang sahabat TV, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan akhirnya saya Siti pamit undur diri. Aku dengan sekali lagi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.